Emil Audero akan kembali ke Sampdoria. Inter telah memilih kiper masa depan, Bento Mateusz Krepski, kiper Atletico Paranaense, yang baru saja menjalani debutnya bersama tim nasional Brasil. Profil yang tengah dipantau manajemen Nerazzurri selama beberapa waktu, siap mendarat di Milan untuk mengambil alih posisi Yann Sommer secara perlahan, dan telah mengatakan ketersediaannya terhadap hipotesis transfer ke Italia. Tuttosport mengatakan sekarang hanya tersisa negosiasi antar klub, di mana tim Brasil berharap bisa mendapatkan hasil maksimal dari penjualannya. Presiden Atletico Paranaense, Mario Celso Petraglia, adalah orang yang tidak suka memberikan diskon dalam hal uang saat bernegosiasi. Pada kiper ini ada klausul pelepasan 60 juta euro yang berlaku untuk tim luar Brasil. Tetapi semuanya menunjukkan bahwa ini dapat dihindari dengan negosiasi. Kiper berusia 24 tahun, merasa ini adalah saat yang tepat untuk tampil di Eropa dan karena Atletico Paranaense sudah memiliki penggantinya dalam diri Leo Ling yang baru mereka datangkan. Dario Bacin, tangan kanan dari Piero Ausilio, adalah sosok yang telah menemukan bakat Bento dan menganggap sebagai kiper masa depan Inter dan bisa sesukses seperti Julio Cesar. Keuntungan lainnya merekrut Bento adalah dia memiliki paspor Italia yang berarti tidak akan memakan kuota pemain non-Eropa Inter. Ausilio menilai Bento tidak lebih dari 15 juta euro. Dengan kesepakatan dengan pemain telah tercapai, Inter yakin bisa menekan timnya. Jika gagal mendapatkan Bento, maka alternatifnya jatuh kepada Michele Di Gregorio. Dua bintang Amerika Selatan akan dilepas Inter akhir musim. Dua pemain Inter Milan dikabarkan bakal hengkang pada bursa transfer musim panas 2024. Inter Milan diperkirakan tak memperpanjang kontrak dua pemainnya jelang akhir musim ini. Dua bintang tersebut tidak lain ialah Juan Cuadrado dari Kolombia dan Alexis Sanchez dari Chili. Cuadrado dan Sanchez hanya memiliki kontrak hingga akhir musim ini, dan besar kemungkinan tidak akan diperpanjang masa kontrak dari kedua pemain tersebut di akhir musim ini. Tetapi meskipun begitu, Cuadrado dan Sanchez tidak kebingungan kemana musim depan mereka akan berlabuh, sebab banyak tim dari Liga Pro Arab Saudi telah memasukkan nama Cuadrado dan Sanchez dalam radar perburuan pemain anyar. Di awal musim kemarin Inter Milan mendatangkan Cuadrado dan Sanchez untuk melengkapi kedalaman skuad asuhan Simone Inzaghi itu. Alexis Sanchez mampu tampil cukup apik bersama Nerazzurri baik di Serie A maupun di kompetisi Eropa. Melansir Internews, pihak klub menilai kontribusi Sanchez terbilang masih kurang sebagai striker pengganti. Sedangkan Cuadrado belum memberikan kontribusi nyata selama berseragam Nerazzurri. Pemain asal Amerika itu telah absen selama 3 bulan terakhir, karena harus menjalani operasi hamstring pada Desember lalu, sebelumnya hanya mencatatkan 1 kali tampil sebagai starter. Dengan catatan tersebut baik Cuadrado dan Sanchez kecil kemungkinan mendapatkan perpanjangan kontrak. Sehingga keduanya dipastikan bakal angkat kaki dari Inter Milan di musim panas nanti. Menurut Gazzetta dello Sport, Liga Pro Arab Saudi akan menjadi pelabuhan yang potensial. Seperti diketahui Liga Pro Arab Saudi rela menggelontorkan uang besar untuk mendapatkan pemain kelas Eropa. Jeda internasional membuat skuad Inter bertumbangan. Istirahat untuk tim nasional tidak terlalu menguntungkan bagi Inter kali ini. Nerazzurri mendapati kabar buruk dengan cedernanya Yann Sommer dan Stefan De Vrij dalam tugas internasional mereka, ditambah keputusan terkait Francesco Acerbi baru akan diketahui besok. Corriere dello Sport mencoba menerka susunan pemain Simone Inzaghi saat menghadapi Empoli di pertandingan pembuka setelah jeda internasional. Jika Acerbi dikenai hukuman dan De Vrij sudah pasti absen karena cedera, ditambah diragukannya kondisi Sommer, maka pelatih asal Piacenza akan menerapkan skema yang belum pernah ia lakukan selama ini.
Jelas Audero akan berada di antara tiang gawang menggantikan Sommer. Kemudian di bek tengah pilihannya sang pelatih bisa memainkan Jan Bisek atau Alessandro Bastoni. Dengan bek tengah kanan dipastikan milik Benjamin Pavard dan bek tengah kiri antara Matteo Darmian atau Carlos Augusto. Susunan pemain belakang ini tentu akan menarik untuk diperhatikan, mengingat Inter hanya membutuhkan 5 kemenangan lagi untuk memastikan Scudetto sekaligus bintang kedua. Marotta ingin trofi Liga Champions belum tinggalkan Nerazzurri. BP Marotta akan mengundurkan diri dari Inter pada akhir musim 2026-27 ketika kontraknya berakhir. Surat kabar Gazzetta dello Sport melihat ini, dan mencatat bahwa Liga Champions adalah salah satu impian terakhir Marotta. Selama beberapa tahun terakhir, Marotta telah menjadi orang yang memimpin strategi olahraga Inter. Berhasil mengakhiri puasa gelar Inter, dimulai dengan memenangkan Scudetto, kemudian Coppa Italia dan Supercoppa Italiana 2 musim terakhir. Inter juga merekrut pemain-pemain seperti Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, dan Andre Onana dengan status bebas transfer di bawah pengawasan Marotta. Nerazzurri juga berhasil menyelesaikan penjualan dengan cuan melimpah berkat Andre Onana ke Manchester United, Romelu Lukaku ke Chelsea, dan Achraf Hakimi Paris Saint-Germain. Sepanjang karir dia menjadi CEO olahraga di 3 klub Italia, Marotta telah memenangkan 7 Scudetto bersama Juventus dan 1 bersama Inter, 4 Coppa Italia bersama Juventus dan 2 bersama Inter, 3 Supercoppa Italiana dan 2 bersama Inter. Marotta juga telah mencapai 2 kali final Liga Champions bersama Juventus, dan 1 bersama Inter. Impian Marotta sebelum mengakhiri karirnya, dia ingin memiliki 1 bintang emas Scudetto untuk dirinya sendiri, yang berarti Inter harus memenangkan setidaknya 2 lagi Scudetto. Yang mana musim ini hanya memerlukan 15 poin untuk memastikan 1 dari 2 Scudetto tersebut. Keinginan tertingginya adalah dapat memenangkan Liga Champions sebagai direktur olahraga klub, sebelum mengakhiri karirnya di sepak bola dewasa, dan mewujudkan impiannya untuk mengembangkan bakat muda di Italia. AC Milan selangkah maju dari Juventus dan Inter Milan. Tidak mengherankan jika Albert Gudmundsson menarik minat klub-klub top Italia mengingat penampilannya yang impresif untuk Genoa musim ini. Kabar terbaru melaporkan bahwa AC Milan menjadi salah satu klub yang tertarik pada pemain asal Islandia ini. Menurut laporan dari Tuttosport, yang dikutip oleh Pianeta Milan, Juventus juga tertarik pada Gudmundsson untuk jendela transfer musim panas mendatang. Pemain yang dibeli Genoa dari PSV Eindhoven pada tahun 2021 ini telah menunjukkan performa gemilang dengan mencetak 12 gol dan memberikan 4 assist dalam 29 pertandingan di semua kompetisi musim ini, setelah menjadi protagonis dalam promosi Genoa ke Serie A pada musim sebelumnya dengan 11 gol. Juventus percaya bahwa Gudmundsson bisa menjadi tambahan yang bagus untuk lini serang mereka, tetapi mereka tidak sendirian dalam perburuan ini. AC Milan dan Inter juga dilaporkan tertarik pada pemain berusia 26 tahun tersebut. Tuttosport mengklaim bahwa AC Milan adalah yang paling aktif dalam upaya merekrut Gudmundsson. Meskipun demikian, Genoa dilaporkan akan meminta harga sekitar 30 juta euro jika mereka ingin melepas pemain mereka tersebut pada musim panas mendatang. Menariknya, Gudmundsson memiliki hubungan keluarga dengan AC Milan, di mana kakek buyutnya pernah bermain untuk klub beberapa dekade yang lalu. Namun, apakah faktor ini akan memengaruhi keputusannya untuk pindah ke Milan masih harus dilihat.